Kenapa telat? Iya nih, Mbak Neni telat. tapi susah banget masuknya. Tapi masuk di line duluan. Masuk di Teams. Oh, enggak. Hmm. Mbak Aisyah enggak telat ya. Mbak Neni yang telat. Ayo, kenapa Mbak Neni telat? Ayo. Oh, Mbak Neni lagi sibuk. Sibuk. Sekalian kerja nih kayaknya Mbak Neni. Halo Mbak Nursyama. Oke, teman-teman, nilainya dari pertemuan 1 sampai meeting 4 sudah saya cek ya. Diskusi juga sudah saya cek ya. Monggo dicek nilainya dan tidak ada revisi deadline ya. Walaupun kita di pertemuan keempat kan mundur ya ke pertemuan 8. Apakah tugas dan diskusi di pertemuan 4 mundur deadline-nya? Enggak. Kenapa? Karena kan saya udah uploadnya dari sebelum minggu pertama malah kan. Jadi teman-teman harusnya udah bisa melihat, udah cek gitu, udah cek tugasnya, udah semua gitu. Jadi silakan dikerjakan, semangat, dan kalau misalnya ada kendala soalnya kurang dipahami, monggo silakan ditanyakan. Oke? Ada pertanyaan lain? Mbak Nur tadi nanyain apa Mbak Aisyah? Maksudnya apa tadi di line? Bingung saya Mbak. Bukannya Iya nih, yang Oke. Materi kita sikap dan perilaku. Psikologi komunikasi, sikap dan perilaku. Oke, sebelum kita masuk, ada yang mau kasih saya atau kasih teman-teman sharing apa bedanya sikap dan perilaku? Ayo, apa sih bedanya sikap dan perilaku? Ini belum di-share ya? Oh, pantesan aja. Belum di-share. Oke. Alhamdulillah. Nih, apa bedanya sikap dan perilaku? Saya. Iya Mbak, monggo, apa Mbak? Kalau menurut saya ya misalnya tapi itu perilaku. Sikap versus perilaku anak muda. Maunya yang lucu-lucu aja ya. Sikap adalah ini, tapi ini bukannya ini kayaknya lucu ya. Kalau maunya sih lihat yang lucu-lucu aja. Ini saya kirim ya. Ini soundnya pasti nggak masuk ke teman-teman, jadi saya kirim aja videonya, tapi nanti kita bahas ya. Sobat Arya yang berbahagia dimanapun Anda berada, berjumpa lagi. Penjelasan dan gambaran tentang attitude, sikap animasi. Ini dia. Semoga ada subtitlenya ya. Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find really good.
Ini ada subtitle. Hah. Pasti diterima. Gimana Pak? Pengalaman kerja? Belum pernah Pak? Terus selama ini ngapain aja? Nganggur Pak. Wah. Aduh. Ini berpengalaman udah ngelamar kerja. Maaf mas, itu pintu keluarnya. Sebelum ini, Anda melamar kemana? Kantor sebelah Pak. Sebelumnya, saya minta maaf. Perusahaan ini tidak membutuhkan karyawan. Jadi, silakan Anda melamar ke tempat lain. Gimana Pak? Anda tahu resikonya bekerja di sini? Gak tahu Pak. Terus, apa komitmen Anda melamar di kantor saya ini? Gak tahu Pak. Step 1 Mas. Mas. Nah, lihatlah sekitarmu. Karena sekitarmu bisa menginspirasi dirimu. Akhirnya selesai juga. Dia bernama Johnny. Berkat kata-kata dari ayahnya, Johnny pun menjadi semangat dan berhasil membuat usaha kedai kopi. Bahkan, para direktur yang pernah menolak Johnny sering datang untuk menikmati secangkir kopi di pagi hari. Jadi, lihatlah sekitarmu, karena sekitarmu bisa menginspirasi dirimu. Oke, saya kasih sedikit brief videonya tentang apa gitu kan. Jadi videonya ini teman-teman tentang pencari kerja ya. Tapi sebenarnya pencari kerjanya ini tadinya confidence banget. Kenapa? Karena dia bawa sertifikat
sertifikatnya itu adalah cum laude ya, bagus ya nilainya ya. Jadi dia berpendapat kalau misalnya dengan sertifikat itu cukup untuk dia dapat nah ini dia. Jadi dia berpendapat ya dengan sertifikat ini cukup untuk dapat kerja. Kenapa? Karena ya keren gitu loh isi sertifikatnya, 100% gitu kan, terbaik gitu kan jasanya itu kan. Nah tapi ternyata di tiga tempat ini kan udah datang nih optimis dengan modal sertifikat. Pergi ke 3 tempat. Tempat pertama ditolak ya kan karena tidak ada pengalaman kerja. Tempat kedua ditolak karena sebenarnya juga tidak mencari karyawan baru. Di tempat ketiga ada kemungkinan diterima, tapi waktu ditanya tahu risiko kerja di sini, nggak tahu kan. Terus tahu komitmen apa gini di komitmen untuk kerja di sini nggak tahu. Akhirnya serba tidak tahu kan tentang misi dan visi perusahaan itu, akhirnya ditolak 3 kali ditolak. Nah kalau manusia ya teman-teman, sekali aja ditolak ada yang dia sudah frustasi kan, ada yang dia sudah ribuan kali ditolak. Dan saya yakin teman-teman di sini ya ada berapa orang nih yang hadir, kita cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari 8 orang ini aja ya pasti punya banyak sekali pengalaman ya, yang ditolak sekali, yang ditolak 2 kali, yang ditolak 3 kali, sampai akhirnya memutuskan untuk oke lah saya pergi aja ke merantau ke luar negeri, jadi PMI gitu kan, cari rezeki di negeri orang gitu kan. Itu nggak serta merta langsung oke, saya putuskan untuk saya pergi ke luar negeri, enggak. Pasti ada di antara teman-teman yang sudah mencoba hal-hal yang lain sebelum akhirnya memutuskan untuk keluar negeri gitu kan. Nah, ketika di reject sekali, 2 kali, 3 kali, ada teman-teman yang langsung frustasi. Itulah bedanya sikapnya. Ada kalau misalnya dia positive thinking, oke, nggak apa-apa saya ditolak sekali, ya itu pelajaran gitu kan, pelajaran. Oke, saya evaluasi kenapa saya ditolak di pertama kali itu, apa kurangnya gitu kan. Nanti pas yang kedua saya perbaiki, ternyata ditolak lagi, perbaiki dulu yang pertama dan kedua, ternyata ditolak lagi. Jadi sikap itu tuh gimana cara kita, membuat pikiran kita mengolah kegagalan itu tidak sebagai masalah. Karena intinya hidup itu ya sebenarnya memang harus penuh masalah. Tapi bagaimana kita dengan sikap kita membuat masalah itu menjadi tantangan. Kenapa harus diubah menjadi tantangan? Karena kalau misalnya kita bisa berhasil mengubah itu tantangan, artinya tantangan ini adalah salah satu media untuk membuat value diri kita itu semakin meningkat. Timbang kita melihat satu masalah itu adalah sebagai masalah, yang ada adalah pikiran kita akan semakin berat, semakin semakin kayak down, bikin kita oke lah, aduh saya nggak semangat deh, ngapa-ngapain nggak enak gitu kan, nggak bisa fokus, akhirnya aduh ngedrop gitu kan, bisa sakit mental, bisa sakit jasmani, macam-macam ya. Dan jangan salah, sebenarnya mental itu lebih bisa berdampak lebih parah untuk seseorang ketimbang sakit jasmaninya sendiri. Sakit jasmani itu bisa sembuh ya ketika kita bisa mengubah pikiran kita menjadi positive mind ya. Sakit yang tidak ada obatnya bisa sembuh ketika kita setiap hari bahagia aja, bersyukur aja. Apapun yang kita dapatin tiap hari itu kita bersyukur, karena jangan melihat sesuatu itu ke atas, tapi kalau nikmat ya untuk nikmat lihatlah di bawah kita. Tapi kalau untuk berusaha ya, untuk memaksimalkan diri, untuk meningkatkan value, kita harus melihat sosok di atas kita ya. Itu bedanya ya. Itu namanya sikap ya. Lihatlah
satu masalah itu jangan sebagai masalah atau jangan sebagai sesuatu yang membuat teman-teman frustrasi. Ubahlah kita sama-sama. Apakah saya bisa? Tidak. Namanya mengubah pola pikir itu susah sekali. Dan itu butuh proses, ya kan? Butuh keikhlasan sebenarnya. Ikhlas itu yang paling sulit, ya. Sabar dan ikhlas itu paling sulit. Tapi derajatnya ikhlas itu yang paling sulit. Sabar mungkin di bawahnya ikhlas. Oke, ketika kita sabar, belum tentu kita ikhlas. Tapi ketika kita ikhlas, di situ sudah sabar. Udah, ya wes lah, semuanya juga ibaratnya ya kalau orang yang punya agama, dia akan menyatakan cukup Tuhan yang memenuhi kebutuhan saya punya Tuhan, apapun yang terjadi, insya Allah Tuhan membantu. Apapun yang terjadi ya Tuhan, itu ketetapan Tuhan, saya meminta sama Tuhan, bla 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 bla, gitu. Jadi balik lagi, sikap itu pola pikir ya, pandangan kita ya, mindset kita. Dan idealnya sebagai manusia, ya ini idealnya, apakah saya bisa? Tidak. Apakah bahkan sekelas Pak Ustadz sekalipun ya, namanya manusia, sulit sekali membuat pandangan hidup itu selalu positif, sulit sekali. Teman-teman kalau mau bikin sosok yang menjadi panutan ya, kalau yang non muslim mungkin kayak misal agama Hindu ya atau Buddha gitu. Kalau Buddha itu tolak ukurnya pasti Buddha itu sendiri kan, sosok Buddha itu sendiri. Kalau misalnya ada teman-teman yang udah membaca sosok Buddha, kita lihat ya sosok Buddha ya. Buddha, sejarah Buddha. Sosok Buddha. Oke, Buddha itu adalah dari sosoknya Siddhartha Gautama ya. Jadi kalau misalnya untuk non muslim mungkin yang bisa dijadikan sosok, katakanlah agama Buddha ya, mungkin yang bisa dijadikan sosok ada Siddhartha Gautamanya. Bagaimana pola pikir Siddhartha Gautamanya. Kalau orang muslim mungkin sebagian orang ada yang menjadikan Rasulullah Muhammad SAW ya kan sebagai motivatornya kan, bagaimana cara beliau menyiarkan agama Islam walaupun sudah dihina, diludahi, macam-macam ya cobaan itu ya, tapi tetap aja positif gitu kan, tetap positif thinking walaupun berkali-kali mau dibunuh apa semua, tetap aja ya kan. Mungkin itu bisa dijadiin sosok motivator gitu kan kalau untuk yang muslim. Kalau yang untuk Kristen macam-macam ya, setiap agama pasti beda-beda ya. Jadikanlah sosok itu guru buat teman-teman gimana caranya untuk mengubah pandangan kita. Namanya manusia tidak bisa selalu bagus ya, pasti ada naik turun, tapi ketika itu turun, disitulah kita bagaimana cara mengolah masalah itu menjadi tantangan ya. Kalau kita lagi happy ya kita bakal gampang gitu untuk mengikhlaskan sesuatu, tapi ketika kita sedang terpuruk itu benar-benar ya, apalagi ketika terpuruk teman-teman udah nggak ada gitu kan. Jadi sekarang gimana caranya ketika kita terpuruk, kalau muslim misalnya ngadunya sama Tuhan Allah gitu kan, kalau non muslim misalnya ngadunya sama Tuhannya masing-masing gitu kan, kepercayaan masing-masing ya, ngadu aja ya kan. Kita setiap keyakinan pasti sebenarnya ujungnya sama, hidup itu tidak hanya di dunia. Ada yang namanya reinkarnasi kalau non muslim. Kalau yang muslim nanti dihidupkan lagi di akhirat gitu kan. Nanti pas penghisapan itu akan dihidupkan kembali gitu kan. Di saat itulah kita diminta pertanggungjawaban kan. Artinya apa? Dunia hanya sementara. Agama apapun menyatakan dunia hanya sementara. Nanti akan ada hidup kedua gitu kan. Hidup abadi lah ibaratnya hidup kedua itu. Jadi itu teman-teman ya bedanya sikap dan perilaku. Jadi kalau perilaku tuh yang terlihat, tapi kalau sikap tidak bisa kita lihat gitu. Cenderung sikap itu tidak bisa kita lihat. Pilihan hidup
sikap itu ya. Kita mau misalnya kayak misalnya politik aja ya, kita mau memilih A, B, C, D, F, G, itu adalah sikap kita terhadap A, B, C, D, F, G, pandangan kita terhadap A, B, C, D, F, G, gitu ya. Lanjut. Jadi ini adalah materi ke-6, tapi kita kita pelajari di meeting kelima, karena di meeting pertama itu kita langsung 2 modul ya, 1 dan 2. Jadi nanti di meeting modul 9 itu akan kita pelajari di meeting ke-8. Jadi semua modul selesai di meeting ke-8. Oke. Kita sudah masuk ke pengertian sikap. Nah, proses terjadinya sikap nanti kita akan coba bahas, dan kita akan bahas juga gitu kan. Sampai sini ada yang mau didiskusikan? Monggo ae. Model-model untuk menjelaskan sikap, domain-domain sikap, teknik pengukuran sikap. Anyway, out of topik kita hari ini, adakah teman-teman yang bakal pulang bulan-bulan Agustus? Kalau ada, bareng yuk balik. Ngajak pulang bareng. Kalau ada, kita hitung ada berapa orang hari ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita itu ada 12 orang. 8 berarti ada 4 orang nggak masuk ya. Mbak Wazri kemarin izin, sisanya Mas Hari ini nggak ada Mas Hari. Mbak Mariuti ini juga nggak ada nih. Mbak Mariuti ini dan siapa lagi ya? Saya nggak kenal semua. Mbak Wadrianti katanya ini ke rumah sakit katanya izin, Bu. Siapa? Mbak siapa Mbak? Mbak Wadrianti. Mbak siapa yang itu yang UT Jakarta itu loh. Udah sampai ke saya izinnya. Kalau Mas Hari katanya izin, dia nggak masuk kok. Terus siapa lagi ya? Yang izin berarti 2 orang. Oke. Thank you Mbak Neni. Sama-sama, Bu. Oke. Adakah yang mau didiskusikan teman-teman? Monggo silakan. Ini apa? E-book Rider kita tutup aja ini. Oke, kita lanjut. Kalau nggak ada, nah ini dia. Ini sikap menurut beberapa tokoh akademisi ya. Tapi udah lama banget sih sebenarnya. Harusnya buku yang kita pakai, modul yang kita pakai juga harusnya direvisi ya. Jadi ada menurut Meyers 97, ada menurut Azan 98, ada menurut paling lama kalau yang. Jadi sikap itu adalah intinya ya, adalah reaksi evaluatif penilaian terhadap orang ya, peristiwa atau lingkungannya. Seperti yang saya bilang tadi, misalnya si A nggak masuk, si B bilangnya bla 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 bla, si C bilangnya bla 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 bla. Nah sekarang kita sama-sama semua ya teman-teman ya, sikap itu tidak menjamin orang yang lebih dewasa punya sikap yang positif atau yang dewasa juga. Jadi usia itu tidak menjamin seseorang untuk bersikap bijaksana ya. Terkadang karena pengalaman hidup ya, yang lebih junior ya, dia yang lebih bijaksana. Jadi sikap itu yang membentuk adalah pengalaman hidup sebenarnya, orang-orang yang ada di sekitarnya, lingkungan ya.
Jadi teman-teman, banyak ya kita lihat masalah-masalah di Indonesia gitu kan, orang-orang keren, orang-orang yang berpendidikan gitu kan, melakukan korupsi gitu kan. Kenapa? Karena sikapnya tercela. Kalau misalnya ya kan, jadi makanya sikap yang baik itu tidak menjamin orang itu dari pendidikan yang tinggi, tidak. Sikap yang bijak itu tidak menjamin dari usia yang lebih senior itu nanti punya sikap yang bijak, tidak. Jadi yang menjamin seseorang memiliki sikap yang baik itu sebenarnya ya, ini juga tidak 100% ya. Tapi mostly ketika orang sudah banyak pengalaman hidupnya, dia akan banyak belajar ya, akan banyak dapat pelajaran hidup. Nah disitulah sikap yang positif itu akan terbentuk ya, seharusnya ya. Tapi terkadang juga masih kita temukan 1-2 case yang walaupun sebenarnya hidupnya tuh udah susah ya kan, tapi bukannya belajar dari kesulitan hidupnya terus untuk hidup lebih baik, malah tambah jadi. Ada juga yang kayak gitu. Contohnya yang gampang aja, kemarin kita bahas kok saya lupa sih, yang kasus binomo siapa sih, Salamanan, Dodi Salamanan sama siapa, kok saya lupa satu lagi tuh, Indra Kents ya. Indra Kents. Yes, Indra Kents. Jadi Salamanan itu, Dodi Salamanan itu hidupnya itu luar biasa ya, luar biasa keren banget, dalam artian dari sebelum masuk binomo, beliau itu adalah kuli bangunan ya kan, maksudnya pekerjaannya itu serabutan gitu kan. Nah walaupun sebenarnya udah susah hidup ya, ternyata sulitnya hidup itu tidak menjadikan pelajaran untuk bagaimana caranya ya menaikkan value dirinya gitu. Dalam artian apa, saya tahu hidup itu susah, tapi gimana saya belajar dari kesulitan hidup itu untuk diubah jadi tantangan ya kan. Masalah hidup itu diubah jadi tantangan. Yang ada malah ya, walaupun sebenarnya kalau misalnya judi itu kan sebenarnya tidak salah afiliatornya 100%. Ya kalau emang orang yang masang judi itu kan wajar, dia sebenarnya tahu resikonya. Kalau udah main tebak-tebakan terus nanti kalau tebakannya benar itu dapat untung, tebakannya salah tidak dapat untung, artinya tahu ya kan itu adalah judi. Kalau sudah tahu itu judi, kenapa masih dilakukan? Itu berarti sebenarnya salahnya nggak afiliator lagi gitu, tapi ya udah salahnya yang masang juga gitu kan. Udah tahu kalau itu sebenarnya nggak baik gitu kan. Jadi untuk membuat sikap pribadi selalu positif itu susah ya, walaupun kebanyakan memang perjalanan hidup, kayak misalnya siapa yang contoh baiknya adalah katakanlah Raffi Ahmad ya. Itu Raffi Ahmad itu memang dia bukan kalangan dari orang miskin, memang bukan kalangan dari orang, mungkin kalau mau dibilang dari kalangan orang miskin siapa ya, Gen Halilintar lah ya. Jadi Atta ya kan, Atta itu tidak lulus SD lah paling ya. Atau Deddy Corbuzier itu nggak lulus SD. Jadi di kelas berapa gitu kan nilainya jelek, terus dia kasih sama ibunya nilainya jelek, tapi ibunya nggak marah nilainya jelek. Saya kata ibunya kan, ini ceritanya dulu, saya lebih mengapresiasi kamu lihatkan nilai kamu ke saya, artinya jujur kan, nilai jelek kamu ke saya ya nggak apa-apa gitu loh, karena ibunya waktu itu percaya kalau untuk sukses itu tidak hanya dari nilai rapor akademisi, sukses itu ya bagaimana cara seseorang melihat hidup, pandangan hidupnya kan, artinya dia nanti akan lebih kreatif kalau misalnya dia punya pandangan hidup yang bagus gitu. Kayak misalnya contoh yang tadi kan, iklan tadi,
sekali di reject, 2 kali di reject, 3 kali di reject, adalah pesan orang tuanya. Nah, perhatikanlah di sekitarmu. Kenapa? Karena di sekitarmu akan menjadi inspirasimu. Akhirnya dia melihat orang jualan buah, ya kan, pakai sepeda, ya kan, dia punya mobil, ya kan. Kenapa mobilnya tidak dijadikan sejenis food truck, ya kan? Itu kan artinya membaca masalah menjadi tantangan, mengubah tantangan menjadi peluang, ya kan? Itu namanya sikap hidup. Perilaku mengactionkan apa yang sudah ada dalam pandangan kita, apa yang ada dalam sikap kita. Jadi perilaku itu ibaratnya something yang bisa terlihat dari apa yang ada di pikiran kita, gitu. Jadi PR buat kita semua. Psikologi komunikasi itu berat sekali sebenarnya. Kenapa? Karena bagaimana caranya mentransfer pengalaman hidup. Sementara saya pengalaman hidupnya tidak sebanyak teman-teman, gitu kan. Jadi yang saya bisa bagikan adalah ya yang saya alami, gitu kan. Kebanyakan yang sharing-sharing yang saya alami. Tapi kalau bisa saya juga ngambil contoh-contoh dari sekitar, gitu kan, tidak hanya yang saya alami. Kayak misal tadi balik lagi, teman-teman juga nggak mungkin ujuk-ujuk langsung ke Taiwan, gitu kan. Pasti ada reason kenapa harus ke Taiwan. Pasti ada reason jalan hidup, gitu, yang akhirnya membawa teman-teman sampai di Taiwan. Di Taiwan pun akhirnya juga tidak selalu enak, pastilah. Dimana-mana kalau saya pribadi dekat sama orang tua itu yang paling enak. Kenapa? Kalau saya mau beraktivitas pagi-pagi, orang tua sudah menyiapkan makanan, gitu kan. Karena saya tuh manja, masih di kalau saya jujur aja ya, kalau makan ya, saya makan bisa nggak makan sendiri? Bisa. Tapi kalau saya makan sendiri, paling saya suapnya tuh adalah 3 suap sudah saya kenyang. Tapi kalau misalnya disuapin sama orang tua ya, orang tua itu, kalau ibu saya tuh kalau nyuap itu pakai tangan ya, itu suapannya gede-gede dan itu bisa berkali-kali, gitu kan. Jadi ketika kita makan, ya kan, orang tua saya tuh, ibu saya tuh melihat saya makan kayak gemes, gitu. Udah segitu aja makannya. Udah. Akhirnya disuapin lah sama beliau kan. Biar makannya banyak nih anaknya, gitu kan. Jadi balik lagi ya, menurut saya ya, pandangan hidup saya ya, di mana-mana lebih enak itu tinggal sama keluarga. Kenapa? Karena lebih diperhatikan, semuanya lebih diperhatikan. Kalau saya pribadi, tapi kan beda-beda, sama setiap orang punya pandangan beda-beda. Kayak misalnya saya nggak mikirin lagi kalau misalnya saya di luar ya, saya jauh dari orang tua. Pagi itu saya jarang sarapan, saya skip sarapan. Siang kadang makan, kadang enggak. Kalau udah sibuk saya nggak makan. Paling maksudnya nggak ada makan siang bener-bener makan karbo tuh nggak, jarang. Biasanya saya punya kerupuk, saya makan kerupuk, gitu kan. Ada buah, saya makan buah. Kalau nggak ada apa-apa ya nggak berasa lapar juga saya belum makan, gitu kan. Jadi yang lebih asal, lebih ngasal, gitu kan. Tapi ya balik lagi, terkadang orang-orang yang jauh dari orang tua ya, orang-orang yang jauh dari keluarga itu lebih kuat mentalnya, gitu. Kenapa? Karena terlatih untuk kalau misalnya ada masalah dihadapin sendiri, gitu kan. Terlatih untuk kalau ngapa-ngapain lakukan sendiri, gitu kan. Terlatih untuk bagaimana caranya untuk menghasilkan uang ketimbang meminta uang, gitu kan. Lebih terlatih bagaimana caranya berbagi ketimbang menyimpan untuk sendiri. Itu pandangan saya. Tapi kan setiap orang punya pandangan yang beda-beda. Gitu. Kita absen dulu lagi ya. Sampai sini ada yang mau di share, monggo silakan. Kalau enggak kita lanjut. Jadi punten ya, saya ke kamar mandi dulu.
Oke, balik lagi. Ada yang mau didiskusikan teman-teman? Monggo silakan. Atau mau berbagi pengalaman tentang hidup, silakan. Mungkin ada yang punya pandangan berbeda, monggo silakan. Atau mungkin ada yang ya monggo silakan mau share apa aja boleh. Teman-teman udah pada nyetok antigen kits atau nggak ada sama sekali? Mehong ya, 180 dapatnya cuma satu. Ada yang harganya berapa ya? Ada yang harganya 300 kan, yang isinya 5 itu berapa harganya? 500 kalau nggak salah ya. Isinya 5. Saya tuh melihat ya di apotik dekat rumah saya tuh pagi-pagi tuh udah pada ngantri loh untuk beli antigen ya. Kalau kita di sekolah tadinya gratis, tapi sekarang karena udah nggak ada lagi gratisan ya udah akhirnya sendiri kita sekarang mahasiswa harus beli antigen juga. Mehong lagi ya, sekali tes itu sekitar 250.000. Ini out of topic teman-teman ya. Ada yang mau rekomendasikan kira-kira kalau mencari tiket yang paling murah kemana ya? Atau teman-teman dibelikan agensi? Kalau ada nanti sharing lewat ini chat ya. Siapa tahu saya bisa dapat tiket murah juga. Oke, kita lanjut aja bentar. Oke. Iya. Oke, kita lanjut. Jadi sikap itu laten mengarahkan perilaku ya. Tadi ya udah saya jelaskan ya. Jadi pandangan hidup itu nanti bermuara pada perilaku kita ya. Unsur penilaian terhadap objek sikap sudah lebih bisa berubah menyesuaikan. Ini yang agak susah sebenarnya merubah sikap itu ya. Kadang ya pasti ada kemungkinan terus ya bisa diubah bisa, tapi namanya kalau udah berhubungan dengan pola pikir ya tergantung. Tapi lebih sulit sebenarnya. Mengarah perilaku. Kalau sifat ini lebih ke attitude ya. Agak beda-beda tipis sama sikap ya. Oh, kebalik saya teman. Sikap itu attitude, kalau sifat itu trait. Lebih ke
Oke, kita lihat aja ya biar tidak pada bingung. Kita cari sifat animasi. Sifat animasi. Nggak ada subtitlenya. Semoga ini ada. Nah, ini subtitlenya. Hai. Ini teman-teman bisa cek ya nanti. Guys, assalamualaikum. Namaku Rosa.